Selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Monkey yang dirilis tahun 2025. Film ini menceritakan tentang sebuah boneka monyet yang membawa drum. Namun boneka ini bukan boneka sembarangan, di mana boneka tersebut memiliki sebuah kutukan yang sangat mengerikan. Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film berawal di sebuah toko barang antik. Terlihat ada seorang perwira yang datang dengan tubuh berlumuran darah. Dia ke sana sambil membawa boneka monyet bermain drum yang memiliki mekanisme kunci putar di belakang tubuhnya. Pria itu membawa mainan monyet ke toko barang antik bukan karena mainan itu rusak atau tidak berfungsi, melainkan karena boneka tersebut diyakini membawa sebuah kutukan bagi siapa saja yang memutar kunci tersebut. Hal-hal buruk akan terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Dia ke sana ingin meminta tolong agar melepaskan aura negatif yang ada di dalam boneka itu. Sang pemilik toko yang mendengar penjelasan tersebut tentu saja kebingungan dan dia malah dibuat penasaran. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba boneka itu bergerak sendiri dan mulai memukul drum di tubuhnya. Si perwira yang tahu kalau itu adalah sebuah pertanda buruk, dia pun mulai ketakutan. Lalu di saat yang bersamaan muncullah seekor tikus yang menggoroti sebuah tali yang tanpa sengaja mengaktifkan mekanisme sebuah patung jebakan. Panah yang melesat dengan cepat itu mengarah ke pemilik toko dan menembus ke tubuhnya, hingga organ dalamnya terurai keluar dari tubuhnya. Melihat kejadian tersebut, pria itu pun langsung bertindak dan tanpa pikir panjang. Dia membakar mainan monyet itu menggunakan alat yang ada di toko tersebut, berharap kutukannya bisa segera menghilang. Beberapa tahun kemudian kita diperkenalkan kepada dua kakak beradik bernama Hal dan Bill. Hal memiliki kepribadian yang pendiam dan pemalu atau bisa dibilang bocil cupu. Berbeda dengan kakaknya si Bill yang jahil dan sering membuat ulah kepada adiknya. Bahkan Bill juga seringkali membuli adiknya sendiri. Dari perbedaan kepribadian ini membuat mereka tak pernah akur dan saking bencinya Hal pada kakaknya. Terkadang sering muncul di benaknya di mana dia ingin sekali membunuh Bill. Singkat cerita, suatu ketika ibu mereka yang bernama Barbara menceritakan masa lalu di saat ayah Hal dan Bill yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak meninggalkan mereka semua. Bill dan Hal yang mendengarkan itu merasa penasaran dengan sosok ayah mereka. Kemudian Hal dan Bill mulai membongkar barang-barang peninggalan sang ayah. Di antara barang-barang tersebut mereka menemukan beberapa seragam militer. Dan di sini akhirnya terungkap ternyata ayah mereka adalah si perwira di awal film tadi. Namun kita tidak tahu si perwira alias ayah Hal dan Bill ini masih hidup atau tidak, karena sampai saat ini sosoknya masih menjadi misteri. Namun di sini yang mengejutkan adalah mainan The Monkey masih dalam keadaan utuh. Padahal di awal film kita tahu jika boneka tersebut telah dibakar oleh ayah mereka. Mereka yang tidak tahu jika boneka itu adalah boneka terkutuk. Di sini Bill malah sengaja memutar kunci di belakang tubuh si monyet. Kemudian boneka itu pun mulai bergerak dan menabuh drumnya. Semua terlihat normal dan tidak terjadi apa-apa. Namun tragedi dimulai ketika ibu mereka yang akan hendak pergi lalu menitipkan kedua putranya itu kepada seorang pengasuh yang bernama Annie. Annie kemudian mengajak Hal dan Bill untuk makan bersama di sebuah restoran Jepang. Sesampainya di restoran itu, si koki pun mulai menunjukkan aksi memasaknya dan berusaha membuat mereka semua terhibur. Sementara di tempat lain kita diperlihatkan jika boneka The Monkey ternyata sudah ada di dalam mobil yang mereka bawa. Dan di saat itu juga The Monkey mulai menabuh drumnya. Suara drum itu adalah petanda akan hadirnya kematian. Lalu ketika si koki masih melakukan atraksinya, tiba-tiba keesokan harinya Annie pun dimakamkan dan kematiannya dinyatakan sebagai sebuah kecelakaan. Lalu selang beberapa hari kemudian ketika Hal pulang dari sekolah, dia melihat boneka The Monkey sudah ada di dalam kamarnya. Melihat mainan itu yang sering muncul secara tiba-tiba membuat Hal menjadi curiga. Dan dia berpikir bahwa boneka itu kemungkinan ada hubungannya dengan Annie. Sementara itu Bill menganggap hal ini sudah stres karena berbicara dengan boneka tersebut. Lagi-lagi Hal pun menjadi korban ejekan dari kakaknya. Dan ketika berada di sekolah, Hal yang tidak sadar kalau boneka itu ada di dalam tasnya.
Dia pun menjadi bahan ejek-ejekan dari teman-teman kelasnya. Merasa dipermalukan, Hal pun dengan amarah dan dia semakin benci dengan sikap kakaknya yang jahil. Di sini Hal pun berharap mainan itu benar-benar membawa kutukan kematian. Dan dia bersumpah agar kematian itu segera datang kepada kakaknya alias Bill. Lalu tanpa diduga mainan The Monkey mulai menabuh drumnya dan sepertinya kutukan itu benar-benar akan datang. Namun yang menjadi korban dari kutukan kali ini bukanlah si Bill seperti yang diharapkan oleh Hal, melainkan ibu mereka yang menjadi korban dari kutukan tersebut. Setelah ibu mereka dimakamkan, Hal pun mulai meyakini jika mainan monyet tersebut memang membawa kutukan. Dengan penuh emosi, Hal memotong mainan itu menggunakan pisau lalu membuangnya. Setelah kematian ibu mereka, Hal dan Bill dipindahkan ke rumah paman dan bibi mereka di kota yang lain. Sesampainya di rumah sang paman, Hal dan Bill pun langsung memasuki kamar mereka. Namun betapa terkejutnya mereka di saat menemukan mainan The Monkey sudah ada di dalam rumah tersebut. Hal pun berusaha meyakinkan Bill jika dia sudah memotong boneka itu. Lalu di sini Hal menjelaskan keyakinannya jika mereka memutar kunci yang ada di belakang mainan itu, maka kematian akan kembali menghampiri mereka. Dan tidak lama kemudian paman mereka yang sekarang menjadi korban, di mana dia diinjak oleh ratusan kuda saat sedang berkemah. Kejadian itu semakin menguatkan keyakinan Hal tentang kutukan The Monkey. Mereka merantai dan mengunci The Monkey dalam sebuah wadah lalu melemparkannya ke dalam sumur, berharap bahwa kutukan yang mengikuti mereka akan berakhir di sini. Singkat cerita, 25 tahun berlalu dan selama itu pula Hal dan Bill tidak pernah saling bertemu. Hal ini bekerja di sebuah minimarket sementara Bill tidak diketahui keberadaannya. Meskipun waktu telah berjalan begitu lama, kenangan buruk di masa lalu tetap menjadi trauma yang menghantui mereka berdua. Lalu tiba-tiba tanpa diduga The Monkey kembali muncul dan menebar terornya. Entah siapa yang telah memutar kunci mainan tersebut. Kali ini yang akan menjadi korban kutukan adalah bibinya yang kini hidup sendiri setelah dia menjadi janda. Suatu malam dia merasa ada sesuatu yang aneh di dalam rumahnya. Dengan waspada dia membekali diri dengan sebuah pistol dan memeriksa ke sekeliling rumah. Namun setelah dicek ternyata tidak ada siapapun di sana. Tapi tiba-tiba lalu ketika sang bibi mencoba mendekati kompor, tiba-tiba bibinya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Hal yang saat itu jauh dari rumah bibinya tidak mengetahui kejadian tersebut. Sementara itu di tengah menghadapi masalah lain dalam hidupnya, ternyata Hal kini telah memiliki seorang putra yang bernama Peter. Namun rasa takut dan trauma terhadap mainan The Monkey masih menghantuinya. Dia takut orang-orang di sekitarnya kembali ikut terkena dampak dari kutukan tersebut. Karena itu terpaksa Hal harus menjauh dari istri dan anaknya. Hal hanya bertemu mereka sesekali saja dalam setahun yang akhirnya membuat mantan istrinya memutuskan untuk bercerai dengan Hal. Suatu hari mantan istri Hal bersama suami barunya mengundang Hal untuk bertemu. Mereka mengabarkan bahwa suami barunya itu akan mengadopsi Peter sepenuhnya dan meminta Hal untuk tidak menemui anaknya lagi. Pada pertemuan terakhir itu, Hal diberikan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Peter untuk terakhir kalinya. Di tempat lain, keluarga dari bibinya Hal memutuskan untuk melelang sebuah perabotan rumahnya. Kemudian ada seorang pemuda yang bernama Ricky. Dia merupakan anak seorang polisi yang tinggal tidak jauh dari rumah mendiang bibinya Hal. Di sini Ricky tertarik pada salah satu barang lelangan tersebut. Dan ternyata barang yang dia pilih adalah mainan laknat The Monkey yang entah bagaimana bisa muncul kembali. Di sisi lain terlihat Hal sedang menghabiskan waktu bersama anaknya yaitu Peter di sebuah hotel. Di sini Hal merasa agak sedikit tenang meskipun waktu terus berjalan. Lalu tiba-tiba Bill menghubungi Hal setelah sekian lama mereka tidak berkomunikasi. Bill memberikan kabar buruk tentang bibi mereka yang baru saja meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Selain itu, Bill juga memberitahu bahwa seluruh perabotan rumah bibi mereka akan segera dilelang. Bill meminta Hal untuk kembali datang ke rumah bibinya dan memastikan keberadaan mainan The Monkey, karena dia menduga ada seorang yang kembali menggunakannya. Hal awalnya tidak percaya, karena dia masih ingat jika terakhir kali dia telah merantai The Monkey di dalam sebuah sumur. Namun keyakinannya mulai goyah setelah teror dari The Monkey kembali menghampiri mereka.
Di hotel, sebuah AC tiba-tiba rusak dan hampir jatuh menimpanya. AC yang jatuh itu mengeluarkan listrik bertegangan tinggi dan masuk ke dalam kolam. Di saat yang bersamaan ada tamu hotel yang kebetulan ingin berenang. Naas Hal tidak sempat mencegahnya yang menyebabkan tubuh wanita itu meledak setelah menyentuh air. Dengan panik, Hal akhirnya memutuskan untuk membawa Peter dan segera pergi menuju ke rumah mendiang bibi mereka. Sesampainya di sana, Hal disambut oleh seorang agen properti yang sedang mengurus proses lelang. Hal memberitahukan ke agen itu bahwa dia ingin mencari barang masa kecilnya yang tertinggal di sana. Mereka pun mulai masuk ke rumah dan menjelajahi rumah tersebut. Selagi Hal dan agen properti berkeliling, Peter terlihat menunggu di bawah. Di sini Peter baru menyadari jika ayahnya memiliki kembaran, sebuah fakta yang selama ini belum dia ketahui. Saat Hal dan agen properti membuka sebuah pintu, tiba-tiba senjata yang tergantung di dinding terjatuh dan tanpa sengaja menembakkan peluru yang mengenai tubuh agen properti tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan di rumah itu dan Hal tambah yakin jika The Monkey telah membawa kutukan yang tidak bisa dihentikan. Kejadian penembakan yang tidak sengaja itu membuat warga sekitar menjadi heboh, termasuk Ricky yang berada di tengah kerumunan. Ricky mulai menyadari bahwa The Monkey alias mainan yang pernah dia beli dari lelangan ternyata membawa kutukan yang sangat mengerikan. Sementara itu, setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan, Hal terus mencari keberadaan dari The Monkey. Lalu tiba-tiba telepon di rumah bibi mereka berdering. Hal pun mengangkatnya dan di seberang sana terdengar suara Bill yang memaksa Hal untuk terus mencari mainan laknat tersebut. Hal yang merasa frustasi langsung menutup telepon dan memutuskan untuk mencari jawaban lebih jauh. Penasaran dengan keberadaan Bill, Hal pun membuka buku telepon dengan harapan bisa menemukan nomor telepon dari alamat rumahnya Bill. Namun tanpa sengaja Hal menemukan nomor telepon yang terdaftar dengan nama Mr. Monkey. Ketika Hal mencoba menghubunginya, kebenaran pun akhirnya terungkap. Ternyata Bill yang selama ini memutar kunci The Monkey yang menyebabkan banyak teror kematian di kota tersebut. Selama 25 tahun berpisah, ternyata Bill lebih banyak mengurung diri di rumahnya dan terobsesi untuk menemukan mainan itu. Semua ini dimulai setelah Bill menyadari jika Hal telah memutar kunci The Monkey yang menyebabkan kematian ibu mereka. Bill ingin balas dendam atas kematian ibunya dengan menggunakan kutukan dari mainan tersebut, dan tujuannya adalah ingin membunuh Hal. Kemudian tanpa sengaja Bill menemukan mainan The Monkey ada di tangan Ricky, dan dia pun langsung mencoba untuk membelinya. Namun Ricky yang sudah mengetahui tentang kutukan mainan itu, dia pun tidak tinggal diam. Dia mendatangi Bill dan kembali mencoba ingin membeli mainan The Monkey. Namun Bill menolaknya mentah-mentah. Tidak menyerah begitu saja, Ricky memutuskan untuk menyamar sebagai seorang polisi dengan menggunakan seragam polisi bekas milik mendiang ayahnya. Lalu Ricky mendatangi Hal dan Peter. Dia mengancam mereka untuk mengambil kembali mainan The Monkey dari tangan Bill. Singkat cerita, mereka tiba di rumah tempat Bill berada. Ricky memberikan instruksi kepada Peter untuk menyelinap masuk ke rumah Bill. Dan di saat Peter masuk, dia nyaris saja terperangkap dalam jebakan yang dipasang oleh Bill. Di sini untuk pertama kalinya Peter bertemu dengan Bill. Billy yang mengetahui siapa Peter, dia pun mencoba mengelabui anak tersebut dengan menyuruh Peter untuk memutar mainan monyet tersebut jika ingin menghentikan kutukannya. Namun di sini Bill menyembunyikan fakta yang sangat penting, di mana ternyata orang yang memutar kunci The Monkey adalah satu-satunya orang yang dapat terhindar dari kutukan kematian itu. Meskipun Bill tahu jika Peter yang memutarnya, maka Bill sendiri juga berisiko terkena kutukan tersebut. Namun di sini Bill justru berharap bahwa Peter yang memutar kunci mainan itu akan membunuh Hal ayahnya sendiri, seperti Hal yang memutar kunci mainan itu dan tidak sengaja membunuh ibu mereka. Dan di saat itu juga boneka The Monkey mulai menabuh drumnya. Di luar sana tiba-tiba saja sarang tawon di dekat mereka bereaksi dengan sangat agresif. Ricky yang berada di dekat sarang itu pun menjadi sasaran kutukan tersebut. Tawan-tawan itu memasuki mulut Ricky dan menewaskannya dalam sekejap. Sementara itu Bill yang marah pada mainan The Monkey, dia pun memaksanya untuk segera memberikan kutukan kepada Hal. Namun tindakan tersebut justru membuat The Monkey semakin marah dan membuat terornya semakin ganas hingga berdampak ke lingkungan di sekitar mereka. Di sini akhirnya Hal sadar jika selama ini Bill berusaha membunuhnya menggunakan kutukan dari mainan tersebut. Dan akhirnya Bill mengaku semua ini disebabkan karena kematian ibu mereka.
di mana pada saat masih kecil Hal pernah memutar kunci dari mainan terkutuk itu, yang menyebabkan ibu mereka meninggal dunia. Bill juga tahu dari kecil hal ini sangat membenci dirinya, dan Hal ingin sekali membunuh Bill menggunakan boneka tersebut. Namun sayangnya orang yang memutar kunci dari mainan tersebut tidak bisa request atau meminta siapa yang akan menjadi korban. Di sini Hal mengungkapkan bahwa dia juga merasa kehilangan yang sama atas kematian ibu mereka. Dan kejadian ini bukan salah siapa-siapa. Tidak ada yang patut disalahkan atas semua kejadian ini. Karena bagaimanapun juga semua yang hidup pasti akan mati. Di saat mereka hampir mau beramai, tiba-tiba The Monkey kembali menebar teror kutukannya, di mana jebakan yang dipasang oleh Bill malah berbalik menyerang dirinya. Dan akhirnya Bill pun tewas. Kemudian Hal dan Peter memutuskan untuk kembali ke kota asal mereka dengan membawa mainan The Monkey. Namun di sepanjang perjalanan mereka melihat kutukan kematian semakin meningkat, akibat tindakan Bill yang terus memancing kemarahan dari mainan The Monkey. Lalu di sebuah persimpangan jalan, Hal melihat sosok Morse yang diyakini sebagai penunggang kuda kematian. Sosok tersebut tampak membiarkan mereka lolos dari kematian, seolah memberikan kesempatan kepada Hal dan Peter untuk tetap bertahan hidup. Akhirnya Hal dan Peter memutuskan untuk membawa The Monkey ke rumah mereka dan menyimpannya di tempat yang paling aman, berharap tidak ada orang yang akan memutar kunci kutukan itu lagi. Dan film pun selesai. Walaupun boneka The Monkey masih tidak bisa hilang, setidaknya mereka masih bisa menghentikan kutukan tersebut dengan cara tidak menggunakannya dan menyimpannya di sebuah tempat yang aman agar tidak ada orang yang memutarnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas kali ini. Jangan lupa dukung channel ini jika kalian suka. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.